Ya, lalu apa fenomena sebenarnya hingga ada dua meteor jatuh di Bandung dan Surabaya? Kita akan tanyakan langsung kepada Thomas Jamaludin selaku peneliti senior BRIN. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore. Ya Pak, ini kan BRIN sudah menyatakan bahwa objek tersebut di Bandung dan Surabaya adalah meteor. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan, maksud kami Yogyakarta, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan fenomena ini terjadi Pak? Ya, dari laporan warga yang saya terima melalui teman-teman media, itu bahwa ada rekaman CCTV di Bandung, itu pukul 22.55, kemudian ada laporan juga di Garut, kemudian beberapa tempat, dan juga ada laporan dari Jogja. Di Jogja itu ada CCTV juga pukul 23.15. Jadi ini kejadiannya satu rangkaian, bukan objek yang berbeda. Dari ketampakan dalam video, beberapa video tersebut itu menunjukkan ciri-ciri sebagai meteor, yaitu batuan antariksa yang berpapasan dengan bumi kemudian memasuki atmosfer dan terbakar di atmosfer. Kemungkinan kedua sebenarnya mungkin juga itu sampah antariksa ya. Tapi sampah antariksa sudah saya periksa datanya, tadi malam tidak ada sampah antariksa yang jatuh, atau malam Jumat itu tidak ada sampah antariksa yang jatuh. Jadi dugaan kuat itu memang betul meteor yang terang yang sering disebut juga sebagai fireball atau bola api. Kalau lebih besar lagi itu biasanya menimbulkan gelombang kejut. Tetapi ini tidak ada laporan bahwa meteor tersebut menimbulkan gelombang kejut. Jadi ini ukurannya lebih kecil dan ya, tergolongnya sebagai fireball atau bola. Oke, Pak Thomas. Kalau ini ukurannya lebih kecil artinya fenomena ini merupakan fenomena yang biasa terjadi atau kita perlu khawatir sih Pak dengan fenomena ini? Ya, hujan ini namanya meteor sporadis ya. Beda dengan hujan meteor. Kalau hujan meteor itu ukurannya kecil-kecil seperti pasir tapi jumlahnya banyak dan waktunya tertentu. Kalau ini meteor sporadik, artinya sewaktu-waktu saja. Itu disebabkan karena batuan sisa pembentukan tata surya yang masih bertebaran di tata surya di antara planet-planet, itu bisa saja berpapasan dengan bumi. Nah, ukurannya beragam ya. Setiap malam mungkin kita bisa melihat ada meteor tiba-tiba melintas. Itu juga meteor sporadik, tapi itu ukurannya kecil. Mungkin hanya ukuran pasir ya. Nah, yang ukurannya besar itu memang hanya sewaktu-waktu. Di Indonesia yang pernah saya catat yang cukup besar, itu terjadi tahun 2008 ya. Ukurannya 8 meter. Dan itu jatuhnya di laut. Baik Pak Thomas, itu kan kemarin jatuhnya di laut Pak. Lalu kalau jatuhnya ini di darat, seperti apa dampaknya dan faktor apa yang menentukan jatuhnya di mana begitu Pak? Ya, titik jatuh itu sangat acak ya. Dan untungnya bumi kita ini masih banyak yang wilayah yang tidak berpenghuni. Ada lautan, ada hutan, ada gurun, sehingga objek-objek yang ukurannya besar ini belum pernah ada yang jatuh di pemukiman. Kalau melintas sudah pernah ya. Jadi yang melintas tetapi tidak membahayakan, dan ada juga yang memang membahayakan, itu tetapi sangat jarang ya. Yang kasus-kasus ekstrim yang terjadi misalkan 2008 yang tadi saya sebutkan di Bone, itu hanya menggetarkan kaca-kaca rumah penduduk, tapi kemudian jatuhnya di laut. Tahun 2017 itu ada batuan juga yang ukurannya ini besar ya, sekitar 17 meter, dan itu menimbulkan gelombang kejut yang luar biasa sehingga menghancurkan pabrik-pabrik dan kaca-kaca rumah penduduk di Siberia. Dan itu kalau yang ukurannya besar. Tapi kalau yang ukurannya kecil ini memang sering terjadi, dan beberapa mungkin sudah pernah ada yang menemukan jatuh di sawah, jatuh di hutan, tetapi dekat dengan rumah penduduk. Baik, artinya ini fenomena yang biasa terjadi dan tidak perlu mengkhawatirkan. Kurang lebih yang saya tangkap dari Pak Thomas seperti itu ya Pak ya. Terima kasih banyak sudah. Dan berbahaya. Baik, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Kabar Petang Pak. Sehat selalu.